Halo, ketemu lagi dengan gua Mike. Hari ini masih belum ketemu sama Peter. Peternya masih sibuk. Tapi saya mau bikin postingan hari ini tentang sudah merdekakah kita ya. Postingan ini masih berhubungan dengan 71 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, di mana Indonesia telah merdeka dari tahun 45 sampai sekarang. Tapi benarkah arti kemerdekaan itu sudah masuk ke dalam jiwa kita ya? Merdeka itu artinya tidak tergantung, bebas ya, tidak diatur. Semua orang memiliki kehendak bebasnya. Ya walaupun kita tahu bahwa kehendak bebas kita itu dibatasi oleh kehendak bebas orang lain. Jadi supaya manusia itu bisa berhubungan satu sama lain dan tetap menjalankan roda sosial dengan baik, maka dibutuhkanlah yang namanya toleransi. Nah, dalam konteks apakah kita sudah merdeka atau belum, kita lihat lagi. Kita masih dijajah oleh apa aja sih? Pertama, saya mau bilang bahwa dari hasil penelitian saya selama beberapa waktu terakhir ini, saya menemukan kita semua dijajah oleh gengsi kita. Di mana gengsi ini telah menjajah kita, mendikte bagaimana kita menggunakan uang kita, bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita ingin dihargai, yang akhirnya membuat seseorang itu bisa menyakiti orang lain, baik secara langsung maupun tidak ya. Jadi pertama, kita masih dijajah oleh gengsi. Kedua, kita masih menjajah orang lain, menjajah sesama kita, teman kita. Gimana sih kita bisa menjajah mereka? Kita menjajah mereka dengan kelakuan kita yang egois. Seperti apa? Kita tidak toleransi. Kadang-kadang kita melihat teman kita sedang dalam kesulitan ya. Saya nggak munafik, ada beberapa orang yang langsung menolongnya. Berapa persen? Sedikit. Kebanyakan orang hanya melihat. Ya kadang dari yang melihat ini hanya bilang, nanti saya doakan ya. Dan yang terakhir tidak peduli sama sekali. Ya, coba dipikirkan, untuk bisa membebaskan orang lain dari kesukarannya, mereka membutuhkan campur tangan kita. Mereka membutuhkan keterlibatan kita dalam kehidupan mereka. Tindakan nyata yang dibutuhkan. Ya. Alangkah memalukannya buat orang-orang yang sering keliling rumah sakit, tapi hanya berdoa untuk orang-orang yang sakit. Ya. Bukankah lebih baik kalau kalian masak bubur, terus datang ke rumah sakit bawain bubur buat yang sakit? Itu tindakan jauh lebih nyata daripada cuma didoakan. Bukannya saya tidak percaya pada doa ya, tetapi hanya doa saja itu seperti orang menjanjikan kata-kata saja, tidak menjanjikan tindakan nyata. Sedangkan yang diajarkan dalam agama itu adalah tindakan nyata untuk menolong orang lain ya. Ingat, tindakan nyata, action. Seperti yang dikatakan Mark Twain, di mana action speak louder than words. Oke, kita lanjut lagi setelah kita tahu bahwa kita dijajah oleh gengsi. Yang kedua juga kita masih menjajah orang lain. Nah, yang ketiga ini adalah kita masih dijajah oleh kebodohan kita. Seperti apa sih kita dijajah oleh kebodohan kita? Kita balik lagi ke mungkin 100 tahun yang lalu, di mana mungkin di beberapa daerah itu ilmu pengetahuan belum maju. Jadi untuk orang-orang yang tinggal di daerah pedalaman yang pada saat itu ilmu pengetahuannya belum maju, menganggap bahwa pelangi itu adalah tangga untuk turunnya bidadari ke bumi dan mandi ya. Kenapa mereka bisa berpikir seperti itu? Karena mereka tidak bisa menjelaskan fenomena alam secara ilmiah. Nah, dengan kemajuan teknologi yang akhirnya bisa menjelaskan bahwa fenomena alam itu terjadi karena pembiasan cahaya oleh titik-titik air yang ada di langit. Kita bisa melihat bahwa oh, ternyata itu bukan mistik lagi, ya. Akhirnya ilmu pengetahuan itu membebaskan kita dari hal-hal yang apa ya disebutnya, tahayul. Mungkin tidak logis gitu ya. Apa buktinya kita masih terjajah oleh kebodohan kita? Kemarin ini ada berita tentang kopi racun, kopi sianida. Sebenarnya itu bukan
berita yang penting ya, tapi beritanya itu ada di semua stasiun TV, di media sosial dan media massa, membahas tentang itu, tentang satu orang membunuh yang lain. Mungkin ya, tidak tertutup kemungkinan nantinya akan ada film sinetron diangkat dari cerita ini. Mungkin judul sinetronnya Kopi Maut, atau Perseteruan Si Kembar, atau Aku Bernama Jessica, atau ya sejenisnya. Kita nggak tahu ya. Mungkin kebodohan kita yang membuat kita mencari berita-berita seperti itu, dibandingkan berita yang sebenarnya seharusnya diberitakan adalah ada seorang siswa di Bandung yang tahun lalu ya menang kompetisi di Rumania yang scientist competition. Sayang sekali anak itu tidak dapat expose sama sekali, kalah beritanya sama si kopi racun. Jadi kebanyakan kita itu lebih peduli kepada berita kehancuran daripada berita tentang kemajuan. Nah, itu salah satu kebodohan kita yang menjajah kita. Belum lagi orang-orang kita yang dijajah dengan kebodohan itu mudah untuk dihasut ya, mudah untuk dihasut tuh berarti dipengaruhi lewat omongan. Nah, orang-orang seperti ini itu biasanya hanya diberi omongan sedikit, mereka tidak akan cari bukti, dan mereka akan menyebarluaskannya dengan cerita tambahan yang jauh lebih luas. Mungkin di awalnya cuma cerita bahwa ini ada cacing tanah, mungkin di ujungnya bisa jadi naga kepala 3 bertanduk. Ya, kita tidak tahu seberapa jauh kebodohan kita bisa menjajah kita. Tapi saya kasih tahu bahwa kebodohan itu akan menjajah kita karena kita dibuat tidak cari tahu kebenaran, kita dibuat tidak peduli dengan kebenaran, dan yang pasti kita tidak peduli terhadap perkembangan sesuatu. Artinya kalau ditanya ini kenapa bisa begini, oh itu sudah dari sananya seperti itu ya. Jadi kesimpulannya, kita sudah merdeka atau belum? Kalau dalam konteks kita dijajah oleh kaum kolonial atau bangsa lain, kita sudah merdeka. Tetapi kita belum merdeka sepenuhnya karena kita menjajah diri kita sendiri dengan kebodohan kita, dengan gengsi kita, dan keegoisan kita ya. So untuk kedepannya kita akan bahas lagi tentang 5M. Semoga kita bisa mengukur lagi tentang personality kita, tentang karakter kita. Apakah karakter kita sudah cocok, sudah baik untuk menjadi lebih baik gitu ya kedepannya, untuk bisa berguna bagi masyarakat. Jangan lupa kalau memang video ini berguna, di share ke orang lain. Jangan lupa kasih like, kasih thumbs up di bawah. Jangan lupa subscribe. Saya akan upload lebih banyak video lagi ke depannya. Ya, seudah itu jangan lupa ya kasih komen untuk perkembangan video kita. Jadi saya tahu apa yang harus diperbaiki selain kualitas suara. Saya janji kalau saya ada dana yang cukup, saya akan beli mikrofon yang lebih bagus lagi, bisa wireless sehingga kita punya angle yang lebih bagus. Kita akan bahas sesi selanjutnya ya, di episode selanjutnya. See you.